Assalamualaikum, Bang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi Nih, saya kedatangan tamu dari Bali nih. Mas Ari, di salah satu founder dari Fruta Gelato. Ini adalah sebuah brand gelato yang halal, gitu ya. Nah, ini gue mau tanya-tanya nih. Mumpung beliau ini lagi ada di Jakarta. Kemarin baru ikut kelas CFO ya? Betul. Banyak insight. Apa yang didapat dari kelas CFO? Banyak banget insight. Dulu pernah kerja sebagai profesional, tapi nggak main sampai ke 2 laporan terakhir, hanya fokus laporan pertama aja. Dulu PNL orang aja. Nggak, bukan PNL aja di operation. Oh, di operation ya. Jadi cuma mainnya di PNL aja, nggak pernah sampai ke cash flow sampai neraca. Begitu gitu kemarin, ternyata kesana, wah ini lebih gede lagi, luar biasa, masya Allah. Jadi insight-nya kalau mau belajar lebih tinggi lagi, yang lebih cepat mungkin salah satunya ini solusinya. Nah itu, jadi kita kalau ada kelas itu biasanya kedatangan teman-teman dari luar kota, gitu kan. Jadi biasanya saya coba sempetin lah kayak gini ngobrol-ngobrol. Saya undang ke kantor, ke studio ya. Buat ngedalemin gitu kan. Kalau di kelas kan nggak banyak yang kita obrolin kan. Kita ketemu banyak orang segala macam. Nah, salah satu yang pengen saya gali ini adalah tentang Fruta Gelato. Saya udah bilang tadi ke tim gitu kan. Tolong kalau bisa, kalau masih ada di Jakarta kita sampai. Alhamdulillah kita juga lagi ada pameran di Taman Mini. Untuk 3 hari ke depan. Jadi masih ada waktu sampai hari Selasa lah. Pameran apa? Pameran apa? Ada gelato. Bukan. Jadi ya ada di sana rekreasi keluarga lah di Taman Mini itu. Ya, kebetulan juga kita waktu itu besok ini dipanggil sama Taman Mini untuk ngisi salah satu tenan di sana. Jadi sekalian lah site visit ke sana sama ini Rans Entertainment. Rans. Kita juga dipanggil untuk masuk jadi salah satu. Sekarang banyak ya klien B2B-nya gitu. Alhamdulillah ada 70 sampai 80. 70 sampai 80 klien B2B. Mereka meminta gitu ya Fruta Gelato untuk ngisi tenan-tenannya gitu. Kalau itu lebih tepatnya memang kita yang lakukan penetrasinya. Iya. Namun ya ketika demand-nya sudah kita create, itu akhirnya dari biasanya food beverage manager-nya atau chef-nya, kebetulan kita juga ikut di organisasi-organisasi itu, akhirnya terdengar nama kita. Maka hotel-hotel itu mulai satu persatu manggil kita untuk ikut. Jadi di hotel-hotel itu ada gelatonya? Ada gelatonya. Ada gelatonya. Yang ngisi adalah Fruta Gelato. Salah satunya kita. Kenapa harus pakai Fruta Gelato? Kan ada yang lain. Salah satunya sertifikasi. Sertifikasi itu salah satu value yang kita tawarkan kepada hotel-hotel atau kafe dan restoran, sehingga mereka nggak perlu worried lagi terhadap punya kita, karena standarisasinya sudah di level mereka juga. Jadi walaupun kita UKM, tapi standarisasi kita sudah on par dengan mereka, sehingga ketika kita menawarkan ke mereka pun mereka juga nggak ragu. Kemarin juga kita alhamdulillah menang salah satu kompetisi dari Kemenparindak, sehingga kita ditawarin untuk mendapatkan sertifikasi HACCP, sehingga bisa diikutkan misi dagang oleh pemerintah. Internasional. Nah, itu salah satu yang membuat kita encourage kita untuk terus ngembangin produk-produk yang kita punya, sehingga bisa on par dengan brand-brand internasional lainnya juga, itu sehingga untuk kita masuk ke mereka lebih mudah. Nah, itu salah satunya dari ketika pertama. Sertifikasi ya, kuat di sertifikasi. Betul. Bukan karena gelato halal, bukan? Salah satunya juga itu. Jadi untuk mengambil portfolionya, untuk mengambil portfolio pertama kan, kalau dari ilmu marketing, itu kan informasinya adalah diferensiasi gitu ya. Harus punya diferensiasi dia. Jadi pada saat pandemi waktu itu kita tahu bahwa nggak akan ada orang lagi yang datang ke outlet. Sehingga apa yang mesti kita lakukan? Ya kita door to door. Door to door itu ya kita lakukan. Sebenarnya proses itu adalah B2B ya. Cuman kita sebutnya door to door waktu itu karena belum paham gitu ya. Karena kita semua profesional waktu itu, sehingga pada saat itu ya udah kita jalan dari dari rumah ke rumah menawarkan gitu. Betul-betul seperti itu, karena nggak ada bisnis yang bergerak pada saat itu kita buka ya. Setelah riset 6 bulan, launching di bulan Juni, dari bulan Desember itu kita riset, bulan Juni kita launching, itu mulai tuh kita penetrasi pasar dengan yang paling mudahnya adalah lingkaran A1 kita lah.
Jadi teman-teman yang sudah punya resto, yang namanya sudah besar di sana, kita deketin untuk mereka untuk bisa pakai dengan kekuatan itu. Salah satunya yang kita pakai gelato halal. Emang apa bedanya? Ya salah satunya nggak ada alkohol tentunya. Udah gitu prosesnya juga kita bisa mengikuti proses-proses. Gelato itu kan dari kata gelatin. Betul. Nah, kan itu haram itu. Kalau nggak pakai gelatin, ya bukan gelato namanya kan gitu. Kan? Bukan. Jadi yang perlu diluruskan bahwa gelato itu sebenarnya susu. Gelato itu susu. Ya, jadi lebih banyak. Gelatin itu apa? Gelatin itu salah satu bahan yang memang juga ada yang dipakai tapi tidak dominan. Gelatin itu bahan dan dia haram. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang dari nabati, ada yang dari hewani. Yang hewani itu yang cenderung ke arah sana karena ngambil dari kalau tidak salah tulangnya babi. Gitu. Tapi kalau yang nabati ya tidak. Gitu. Kalaupun yang sapi juga ada, cuman lebih mahal. Lebih mahal. Gitu. Oke. Jadi gelatin juga ada yang halal sebenarnya. Ada. Oke, ini yang dipakai sama Frutagelato. Kita susu Pure susu. Ya, jadi nggak ada gelatinnya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali gelatinnya. Justru keresahannya adalah kita ambil karena gelato itu cenderungnya orang kenal karena ada campuran alkohol di dalamnya. Oke, jadi di gelato yang lain itu pakai alkohol. Kebanyakan. Kebanyakan. Karena memang cita rasanya itu salah satunya kenapa orang memilih gelato bisa dicampur dengan itu. Karena kalau es krim nggak bisa. Berarti ada juga yang nggak pakai? Ada yang nggak pakai. Berarti halal dong? Kalau tanya itunya satu karena prosesnya. Jadi logikanya lagi nih. Mesinnya itu cukup mahal. Ketika mesin itu hanya untuk satu rasa dan biasanya disajikan dengan banyak rasa, nggak mungkin. Jadi dia akan mencampur situ ya. Berarti ada rasa-rasa yang nggak mungkin nggak pakai gitu. Kalau dia rasanya ram atau kayak di Bali ada yang memang gelato rasa bir ya udah pasti. Udah pasti itu. Oke. Selain rasa ram dan bir itu masih mungkin halal. Masih mungkin. Oke. Kalau ditanya masih mungkin. Iya. Nah, ini ya pertanyaannya ke arahnya gini. Berarti Frutagelato ini adalah gelato halal pertama. Bisa diklaim begitu nggak? Bisa. Memang kita betul-betul pertama waktu itu ketika mengajukan MUI, pada saat itu masih MUI ya. Iya. Itu memang list kita paling atas. Setelah itu ada yang lainnya. Oh, berarti ada juga gelato yang halal di luar. Karena begitu melihat kita naik dengan diferensiasi yang kita punya, tentu ada yang ikut. Oke. Dan menurut kita itu sah-sah saja bahwa sebuah bisnis pasti harus. Ya, menentukan bisnis gelato halal itu memang niat atau memang gimana sih? Jadi kalau ceritanya itu sebenarnya karena dulu itu ibaratnya sebelum menjalani usaha ini itu sudah mungkin ini yang ke-7 dari rumah makan, food truck dan segala macam itu udah nggak ada yang berjalan. Ada peneliti dari IPB yang datang bawa premix atau bahan buat gelato lah yang halal, datang ke Bali menawarkan para pengusaha di Bali, tapi mereka masih mikir-mikir mau dibawa kemana nih arahnya. Datang pas ketemu dengan saya rasa ini menarik dan bisa jadi diferensiasi. Selain itu juga kalau kita ngelihat di Bali memang utamanya kalau misalnya yang terkenal itu antrian cukup panjang hanya untuk menikmati, kalau kita dulu masih bilangnya es krim gitu ya. Hanya untuk menikmati es krim kok sampai segitu ngantrinya ya. Berarti bisnisnya menarik dong ini. Memang harus customer baru terus. Tapi artinya ini menarik kalau misalnya jalanin. Kebetulan datang itu juga akhirnya kita develop sampai 6 bulan itu sampai beberapa kali trial error. Akhirnya kita luncurin dengan tagline itu sambil rebahan waktu itu. Kan waktu itu pemerintah sambil rebahan ya. Jadi kita sambil rebahan makan gelato, sambil rebahan makan gelato. Itu setelah kita ketemu diferensiasinya salah satunya itu, kita naikin itu. Disitulah kontroversinya. Disitulah kontroversi. Jadi halal itu kalau di branding itu adalah
unique selling proposition-nya. Gitu. USP-nya. USP-nya. Betul. Oke. Dan ya kan gini, USP itu ya, ini pengetahuan gue ya, gitu. Adalah satu diferensiasi atau pembeda produk kita dengan kompetitor yang disukai oleh konsumen gitu ya? Iya. Oke, berarti ada konsumen yang memang mencari gelato halal gitu. Muslim. Indonesia, gua terus terang gua nggak tahu gelato kayak gimana. Gua juga pernah makan gelato, tapi gua nggak pernah tahu itu gelato halal haram apa gitu ya. Enggak, kalau dibilang haram atau halal sebenarnya rasanya konotasi orang tuh kan kalau haram itu adalah si babi dan lainnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang lain tidak. Ini kan karena dia bercampurnya proses di dalam satu mesin itu. Karena logikanya tadi seperti tadi. Dia punya banyak rasa dalam satu outlet. Ketika banyak rasa itu dengan mesin yang gelato segitu mahalnya, nggak mungkin dia hanya investasi sebesar itu untuk satu rasa. Untuk satu rasa. Pasti di mesin yang sama juga. Dan ketika saya melihat proses dan ketika kita dulu memprosesnya itu, kayaknya kalau nyuci aja untuk satu mesin itu kayaknya kok nggak bisa gitu. Nggak mungkin gitu ya. Karena susah kan buang waktu gitu, apalagi kalau punya yang udah di pinggir jalan gitu, trafficnya tinggi, sehingga itu menjadi tidak mungkin untuk dia bersih-bersih dulu, kecuali sudah mau closing store, baru dia bersih-bersih. Tapi kalau enggak, kayaknya secanggih-canggihnya hitungannya dia, saya rasa kecuali mungkin penyebaran udah seluruh Indonesia gitu, mungkin satu rasa satu gitu, karena mesinnya cukup mahal sekali. Iya. Gitu. Oke. Wah, ini lumayan nih, harus diedukasi dong. Gitu ya. Itu dia, makanya kita terus mengedukasi melalui banyak cara. Dari salah satunya ya ikut kompetisi-kompetisi nasional yang kita sudah ikutin, yang itu juga akhirnya mengedukasi. Oh, ternyata begitu ya diferensiasinya ya gitu. Tapi mengangkat unique selling proposition halal gitu ya. Ini kan sensitif ya. Betul sensitif. Iya, betul nggak sih? Jadi halal haram itu kan ya kadang-kala ya ada. Ya kita nggak ngomongin misalkan muslim atau nggak muslim, ada juga muslim yang kontroversi kan soal itu gitu kan. Itu tidak menutup mata kalau itu. Bahwa itu juga terjadi. Gimana perusahaan menyikapi itu? Jadi kalau ditanya kita fokus terhadap itu, tidak. Ini hanya ngasih tahu, ini sebagai diferensiasi atau cara kita berjualan saja. Bahwa kalau ya lo mau yang punya rasa kita, ya beginilah rasanya. Ya udah, hanya diferensiasi aja, bahasa marketingnya nanti mengikuti ke sana gitu, pengembangan dan tahap lainnya. Tapi kalau spesifik hanya untuk muslim saja ya enggak. Semuanya boleh. Bahkan kalau misalnya ditanya nih ya, ini bukan ngajarin, tapi di hotel-hotel itu tidak menutup kemungkinan ketika gelato itu lebih padat. Es krim itu kenapa tidak bisa yang rasa bir atau segala macam? Karena dia ringan, angin. Iya. Betul. Kalau itu angin, ambles. Kalau gelato enggak. Jadi ini sekali lagi bukan mengedukasi, tapi kalau dicampur dengan minuman lain, gelato tuh masih bisa standing. Oke. Ibaratnya nih kalau di hotel gitu mau di-serving dengan yang makanan yang lainnya, bisa. Dengan rasa yang plain misalkan. Ini sekali lagi bukan edukasi, tapi inilah salah satunya yang bisa kita mix and match ketika kita punya kedai gelato atau kita punya misalkan hotel yang pengen punya gelato seperti beberapa hotel yang sudah menjadi kerjasama dengan kita, itu di mix and match dengan mereka. Gitu. Jadi tapi kalau mereka minta spesifik dengan bisa dong rasa ram, itu nggak bisa karena sertifikasi kita juga sudah mengarah ke sana dan kita sudah mengambil diferensiasi itu dalam metode dagang kita. Sehingga ya kita udah gitu loh. Artinya memang unique selling proposition halal ini juga udah tersertifikasi MUI halal gitu ya. Dan itu nggak boleh dilanggar gitu ya. Nggak boleh, karena ada inspeksinya setiap 6 bulan sekali. Ada nggak gelato yang lain yang punya sertifikasi halal? Kalau saat ini jadi banyak. Sekarang jadi banyak? Jadi banyak, karena memang itu menjadi, ya mereka tidak bisa menutup mata bahwa pasar terbesar di Indonesia adalah Muslim. Iya, betul. Dan mereka harus melihat itu. Mau nggak mau mereka nggak boleh. Supaya bahasa komunikasinya juga masuk ke mereka. Karena kalau nggak ke-trigger, yang Muslim-Muslim juga nggak mau beli akhirnya. Gitu. Sekarang jadi banyak. Jadi banyak gelato yang juga udah punya sertifikasi halal sekarang. Tapi yang mengambil tagline itu. Jadi mungkin ceritanya sama kayak Wardah kali ya. Dulu Wardah itu klaim halal gitu ya. Padahal
orang tuh pakai kosmetik kan udah lama gitu ya. Betul. Emang ada ya? Kalau berarti ya kan itu haram dong. Jadi trigger kan, jadi trigger. Jadi orang oh berarti Ya, ada ya kosmetik haram. Kayak gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu kan, kita hanya mengambil diferensiasinya saja. Cuman gitu ya. orang mengkonotasikan itu ya karena kita dulu belum paham, wah kok jadi kayak sulit ya. Ternyata begitu mulai dipelajari, oh bukan, itu adalah selling winning precision yang harus kita terus gas. Ini di sini berarti pembedanya teman-teman. Jadi kalau ada satu produk yang mengklaim halal, bukan berarti yang lain haram, kayak gitu ya. Begitu ya. Betul. Sementara kalau gelato itu pertama adalah memang dia pengen ngebangun yang halal karena banyak yang haram. Begitu ya? Banyak ya, nggak semuanya. Nggak semuanya. Nah, yang kedua mengambil positioning, unique selling proposition halal, gitu ya. Gitu ya, betul ya? Setuju. Confirm ya, gitu ya? Confirm. Jadi Fruta Gelato klaim halal bukan berarti yang lain haram, kayak gitu. Oke, teman-teman. Jadi, taunya dari mana yang halal mana, yang haram yang mana kalau kita makan gelato? Oh, jelas-jelas dengan sertifikasi. Karena kalau itu nggak bisa dibedakan itu atau tahu dari mana itu tersertifikasi atau enggak? Biasanya sertifikasi, sertifikasi itu pasti ditempel. Tapi ada juga kalau kita yang sudah paham gitu kan bisa ngelihat dari labelnya saja. Misalkan kan biasanya di label tuh, gelato kan di label tuh kalau ditancap di toko-tokonya ditancap tuh. Ya kalau udah ada misalkan ada RAM-nya itu udah pasti. Pertanyaannya kan RAM itu kan halal. Ya pertanyaannya lagi saya tanyakan, RAM itu diambil dari mana? Pasti asalnya dari sana. Kan dibilang RAM yang nggak ada, RAM yang halal itu semuanya. Asalnya dari sana diambilnya. Nah, cuman karena katanya udah disaring berapa kali, tetap aja itu jadi begitu. Orang kita kalau makan secuil kulitnya, maaf babi gitu ya, itu udah haram. Sama dengan begitu kan konotasinya. Iya. Jadi diproses itu. Nah, ini juga menarik juga nih. Fruta Gelato klaim gelato halal berdirinya di Bali. Which is Bali salah satu pulau yang penduduknya Betul. Mayoritas bukan muslim gitu ya misalkan. Ini gimana lagi nih ceritanya? Itu salah satunya mungkin ini jalannya gitu ya. Terlepas dari jalannya itu yang kita waktu itu melihat adalah satu aja. Bagaimana kita punya diferensiasi dibanding yang lainnya. Oh, itu aja gitu. Itu aja. Jadi sebelum kita paham mengenai ilmunya, itu sebelumnya ya udah pokoknya gimana caranya kita bisa diferensiasi dan kita bisa berdiri pada saat itu, pada saat pandemik. Yang orang udah nggak bakal datang lagi ke sana. Orang udah nggak mungkin datang ke outlet, keluar dari rumah aja nggak ada. Kita sales call itu, di jalanan di Bali itu sepi. Masuk ke hotel cuman, Pak nggak ada tamunya. Udah nggak mungkin, jadi harus satu-satunya dengan bahasa dari internet waktu itu, karena kan lagi dimudahkan waktu itu internet. Ya udah kita pakai bahasa itu, narik reseller kemana-mana. Akhirnya masuk reseller 1, 2, bertumpuk. Habis itu distributor juga mulai masuk. Ini kayaknya mesti kita yang jalanin sendiri karena kalau gini kita belum terlalu paham bagaimana sistemnya. Akhirnya kita jalanin sendiri, kita belajar sendiri. Ya udah sampai sekarang akhirnya terbentuk. Itulah yang disebut B2B. Kita tadinya belum begitu paham terhadap bagaimana masalah bisnis model ya itu ya. Bisnis modelnya. Masalah. Jadi Fruta Gelato tumbuh nih sekarang, termasuk bisnis yang bertumbuh. Alhamdulillah. Dalam 3 tahun, di tahun kedua Allah berikan kemudahan kami untuk bisa dikenal oleh masyarakat dan sahamnya pun sudah bisa dimiliki oleh masyarakat. Udah IPO. Alhamdulillah. Udah tapi pasarnya chef. Pak security crowdfunding. Betul. Syariah juga. Syariah. Jadi security crowdfunding. Di mana? Inline semuanya. Di mana? Di LBS. Di LBS. Jadi udah listing di LBS ya. Betul, di LBS. Itu SCF yang juga udah dapat izin OJK tentunya ya. Alhamdulillah. Betul ya, dapat izin OJK. Dan kita yang pertama. Listing di sana. Ada berapa investornya? Wah, sekarang udah ratusan mungkin ya, udah lebih lah. Ya, terus nggak repot ngurusin investor? Di kita? Iya. Baru 400 sih. Jadi di grup tuh penuh. 400 gimana 400? Itu 400 tuh masuk ke dalam satu platform. Platform. Kita kayak bikin grup bareng gitu. Iya, grup bareng. Buset tuh mereka nanya-nanyain tiap itu. Iya, nanya laporan. Biasanya mana laporan porternya. Ya alhamdulillah sampai sekarang laporannya masih bagus. Jadi masih aman, senyum-senyum aja. Kalau
misalkan sehari semalam itu ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit. Berarti kan ada berapa menit tuh sehari tuh? Ada berapa menit ya, Van? Ada berapa menit tuh sehari tuh ya? 24 24 kali ya. Jangan-jangan tiap menit ada pertanyaan. Enggak mau buka juga. Oh, yang harus dijawab juga. Harus dijawab juga. Ya. Terus ada nggak yang komplain atau yang kurang gede nih returnnya nih? Gitu. Kan kita juga nggak menutup mata bahwa nggak semua investor juga paham terhadap bagaimana dan apa yang diinvestasikan. Sehingga harapan kami adalah semua investor yang menanam sahamnya kepada kami juga belajar bareng dengan kita gitu. Bagaimana mereka bisa tumbuh dengan kita juga. Sehingga kalau ada suara-suara yang sumbang, kami rasa ya itu 1-2 lah. Ya normal lah. Makanya kan kita kemarin sudah belajar rasio. Jadi ngeliat rasionya, berapa orang sih rasionya ya begitu. Kalau rasionya masih 0, sekian ya udahlah. Oke lah, gitulah. Pengen bagus semua. Iya, gitu. Betul. Iya. Oke, sekarang udah ada 400 investornya. Berapa persen saham yang dilepas? 20,9. 20,9. Berarti sekitar 80-an masih dipegang sama foundernya gitu ya? Sama foundernya, 20. Oke. Terus tumbuh ya sekarang ya? Alhamdulillah, saat ini kita sudah ada di Bali, Jakarta, Bandung, Bogor, Balikpapan, Yogyakarta, ada beberapa kota besar. Oke, masya Allah. Nah, sekarang gue tanya nih, Fruta Gelato sekarang kan join di security crowdfunding. Nggak rencana masuk ke papan utama. Nah, gitu. End game-nya ke sana. Ya, jadi katanya belajar juga dari Kang Guru. Ini kan udah banyak nih kan. Harus tahu kemana end game-nya gitu kan. Sekarang ada beberapa ya UKM yang tadinya UKM ya teman-teman juga gitu ya. Sekarang udah pada melantai lewat papan akselerasi gitu ya. Dan banyaknya di sana memang. Ya ada yang mungkin juga ada yang di papan pengembang atau papan utama. Gitu ya. Nah, itu nanti plannya ke sana juga, kita arahnya ke sana. Oke, artinya security crowdfunding ini bisa dibilang anak tangganya lah. Anak tangganya. Gitu ya. Kalau kita sudah punya base investor, jadi lebih mudah katanya untuk naik ke sana. Oke, ya. Jadi si investornya pun berharap mereka juga bisa exit tanda kutip jual sahamnya pada saat IPO gitu ya. Betul. Gitu ya. Salah satunya itu atau enggak di secondary market? Di secondary market ya. Karena kan udah banyak nih. Ini buat belajar aja. UKM yang udah IPO ya. Ada yang terbaru, ada ayam nelongso, tahu ya? Oh iya, baru tuh ya. Terus ada Teguk ya. Ya, Teguk juga. Terus juga ada apa? Kalau nggak salah tuh Baba Raffi yang Baba Raffi udah lama. Ya udah lama ya. Terus ada Nice, kalau nggak salah Nice itu yang makanan bayi kalau nggak salah ya gitu ya. Iya. Nah, itu udah ada beberapa lah ya yang coba mereka udah masuk gitu. Nah, kalau kita lihat kan di sana itu kan pro kontra di luar itu kan. Ini IPO dipaksain nih gitu kan. Oh, ini ada yang cuma pengen exit nih kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau Fruta Gelato gimana tuh? Kalau kita dari awal ngebangun, memang kita ngebangun legacy kepengennya. Jadi biar panjang gitu, sustainnya lebih panjang gitu ya. Adapun tujuan itu dan di sana itu merupakan tujuan jangka panjang. Tapi jangka pendeknya. Jangka panjangnya adalah biar sustain. Jadi kalaupun kita mau ke sana juga bukan menjadi ambisi yang ambisius sekali. Berjalan dengan waktu saja, dengan proses yang kita jalankan sekarang dari beberapa ibaratnya kompetisi-kompetisi yang kita ikut atau bagaimana exposure yang dilakukan oleh teman-teman yang ngebantu kita juga gitu ya. Itu ya kita berjalan aja dan nggak terlalu ibaratnya harus ke sana dalam waktu berapa tahun gitu ya. Tetap bagaimana kita kalau dari kita misi utama selain legacy ini menjadi sarana dakwah buat kita bahwa ya berdagang itu adalah surga dan neraka buat kami. Sehingga poin itu juga yang kita pengen tampilkan kepada masyarakat bahwa halal itu bukan hanya tagline kami tapi isi di dalamnya compliance terhadap syariah itu betul-betul kita jalankan. Semuanya. Ya. Oke. Jadi di kuncinya di situ ya. Artinya membangun IPO itu bukan tujuan akhir. Bukan harusnya. Walaupun
banyak perusahaan yang menjadikan IPO sebagai tujuan akhir. Ya. Gitu ya. Jadi ya mereka goreng-goreng, habis itu exit gitu ya. Habis itu perusahaannya dibiarin. Tapi harusnya kita mengedukasi bahwa IPO itu bukan tujuan akhir. Betul. Bukan pembuangan terakhir gitu kan. Pembuangan saham terakhir kan gitu kan. Artinya UKM ini harus betul-betul bisa besar bisnisnya. Jadi namanya bukan UKM lagi. Iya, usaha kecil miliaran. Iya, usaha kecil miliaran. Kemarin ada yang bilang apa tuh ya, usaha UMB ya, usaha menuju besar kan gitu. Kan gitu ya. Ya artinya memang itulah bahwa bisnis yang lokal ya. Artinya memang selain kita ngebangun bisnis yang halal ya, terus kita juga berusaha untuk membantu negara ini bisa bertumbuh gitu kan ekonominya dengan kontribusi kita kan gitu ya. Karena sangat kecil ya. Anak-anak kecil, anak-anak yang mau bergerak bangun usaha. Jadi ya inilah ekosistem yang harus dibangun. Ya salah satunya ketika IPO, perusahaan itu bisa IPO, UKM itu bisa IPO, bagaimana IPO ini bisa dijadikan sebagai tools untuk betul-betul membantu. Bukan habis IPO hilang malah bisnisnya. Atau ya udah begitu gitu. Akhirnya dia kasihan sendiri. Karena kita tahu bahwa UKM itu kan banyak UKM itu yang lemah. Mereka dari sisi legal. Mereka kan hajar sana sini dulu gitu ya. Disuruh baca perjanjian mereka nggak bisa itu. Ya, betul. Gitu kan. Ya itulah yang lemahnya kita juga dulu begitu. Jadi betul-betul kita itu melihat dan mindsetnya masih, wah kalau jadi pengusaha tuh enak. Iya. Masih di situ aja. Iya. Bahasa dan kosakatanya dan pembelajaran itu masih nempel di kita kan. Kok jadi pengusaha tuh enak. Ternyata jadi pengusaha itu lebih dari 8 jam apa yang kita kerjakan dulu sebagai profesional. Iya, lebih. Bisa 24 jam malah. Kalau ada 5, 25. Iya. Karena kepikiran di situ lagi, mana besok kan gitu. Jadi continuity-nya justru lebih panjang, endurance-nya, dan itu yang nggak pernah sampai di kami dulu. Jadi betul-betul ketika kita membangun usaha itu ya udah arahnya adalah gimana cara bikin profit, nggak lebih dari itu. Padahal ada value lebih ternyata, ada cara lebih lain lagi. Itu yang digali ketika kita sudah mulai berkembang. Ya, insyaallah. Ya begitulah ya. Jadi pembelajaran gitu teman-teman bahwa Frutaglato ini juga perusahaan yang komit ya. Komit untuk membangun bisnisnya, komit untuk bisa membuat investor ini juga nggak merasa dirugikan gitu ya. Komit juga untuk membangun bisnis yang sustain, komit untuk membangun produk-produk yang halal gitu ya. Selain karena hukum, yang kedua karena populasi muslim juga besar di Indonesia gitu ya. Ya dan ini Masya Allah nih. Oke, terus what next Frutaglato? Tentunya sekarang karena kita masih di tahap pengembangan, maka apa yang kita pengen lakukan terus mengembangkan outlet dan pabrik yang kita punya. Karena ujung-ujungnya kita juga mungkin tidak akan dari end to end kita pegang. Seperti kemarin kita belajar itu ternyata Nike itu tidak pernah membuat produksinya lagi. Jadi betul-betul kita akan nanti mungkin akan fokus hanya pabrikasinya saja atau marketingnya saja, either mana itu. Tapi itulah yang ingin kita kembangkan. Namun saat ini yang paling pendek adalah bagaimana kita mengembangkan dan tumbuh dikenal oleh daerah-daerah lainnya. Spreadness-nya lebih besar lagi, awareness juga lebih jauh lagi. Ya, itu PR-nya. Jadi Frutaglato PR-nya banyak. Ya. Kalau saran saya gitu ya. Mungkin saya di bisnis pertama, karena ini isunya yang diangkat value proposition-nya adalah halal, maka produksi menurut saya itu harus dipegang. Menurut saya harus dipegang. Produksi itu harus dipegang. Betul. Kalaupun dilempar ke pihak ketiga, quality control-nya kita yang kontrol. Jadi mungkin yang bedakan adalah dari sisi, misalkan nih perusahaan mau bangun pabrik. Oke, perusahaan mau bangun pabrik ini kan caranya banyak. Ya, bisa pakai duit sendiri, bisa pakai financing orang lain. Mungkin financingnya bisa, tapi kalau controlling tetap harus manajemen, karena isunya adalah halal di situ. Ya, kalau kita lepas itu maka kemungkinan lepas juga yang namanya value proposition, dan itu menjadi kelemahan kita yang bisa di tanda kutip dihantam sama lawan. Bagaimana dia klaim halal, orang dia nggak produksi sendiri, nah itu jadi masalah nanti. Jadi menurut saya itu salah satu itu harus dipegang.
Ya, beda case-nya dengan Nike. Nike kan ada isu, wah halal haram kan kayak gitu kan, nggak ada. Dan dia memang akhirnya ngebangun branding marketingnya. Nah, yang kedua mungkin yang nanti harus dipikirin ya, tadi masalah quality ya, masalah halal dan segala macam itu harus dijaga dan itu harus terus dikomunikasikan. Betul. Terus dikomunikasikan sebagai apa? Yang pertama, gitu. Yang pertama, yang paling komitmen. Gitu ya, komitmen konsisten dan yang pertama menjaga value proposition ini, gitu kan, bahwa orang Indonesia yang populasi muslimnya besar juga bisa makan gelato yang halal. Betul. Tanpa takut, gitu kan, itu harus dikomunikasikan. Jadi dari sisi branding menurut saya juga harus diangkat. Nah, yang ketiga adalah channel distribusi. Nah, distribution channel ini jadi isu nih, karena nyebarin gelato ini kan nggak semudah nyebarin produk kering kan. Iya, betul. Jadi cold chain-nya ya segala macam tuh harus dijaga, supply chain. Nah, mungkin supply chain-nya bisa dikerjasamakan. Ya, saat ini kita bekerja sama juga. Ya, nah, supply chain-nya mungkin bisa dikerjasamakan. Ya, tentunya tetap harus dijaga tuh. Bukan cuma cold chain, tapi halal chain. Gitu ya, halal chain-nya juga harus dijaga. Itu yang mungkin next step-nya juga bisa jadi buat kita concerning semakin besarnya titik-titik yang kita punya. Halal chain itu. Iya, halal chain. Ya, jadi halal chain ini harus dijaga karena itu value proposition. Itu yang nggak bisa. Jadi kita pun dan itu terus diangkat bahwa bukan cuma produksinya loh yang halal, tapi jalur distribusi kita juga halal. Kita bukan cuma nyebarin menggunakan infrastruktur cold chain, tapi kita juga memastikan cold chain kita itu halal. Makanya kita sebutnya bukan cold chain, tapi halal chain. Jadi dari mulai bahan baku sampai dimakan sama konsumen, itu prosesnya semuanya halal. Nah, itu yang menarik menurut saya untuk diangkat, gitu. Harus dikembangkan. Dan itu akhirnya menjadi kekuatan yang besar. Gitu ya, kekuatan yang besar untuk menjadi gelato yang halal. Nah, yang kedua, menurut saya next step-nya adalah soal pengembangan produk. Ya, pengembangan produk. Gelato ini kalau diinget-inget ya, dulu tuh saya nggak terlalu kenal gelato. Saya taunya es krim, gitu ya. Sama. Itu loh ya. Nah, kan? Es krim itu lebih sustain menurut saya. Gelato, orang menganggapnya gelato itu part of es krim atau another kind gitu, atau apa ya, jenis lain kalau lah. Kalau dulu gitu bilangnya niche, awalnya kerennya niche. Kan niche kan gitu ya. Gelato, terus begitu beli, es krim ini lah gitu kan. Kayak Wolf, kayak Demon ya, kayak gitu segala macam. Nah, itu juga mungkin pengembangan produk juga harus dipikirin gitu ya. Jadi bagaimana kita juga punya satu antisipasi jika nanti gelato itu bukan lagi yang dicari-cari atau ada tren yang lain. Ya, jadi itu sudah kita siapkan. Nah, jadi kita sekarang sudah punya yang keringnya. Yang dulu pernah kita lakukan adalah kita membeli itu, akhirnya kita mengembangkan. Nah, sekarang untuk orang-orang yang sudah punya mesin gelato, kita punya powdernya untuk mereka mengembangkan. Bukan powder, lebih ininya adalah tepungnya lah ya. Jadi mereka bisa premixnya, sehingga mereka bisa mendevelop sendiri rasanya mau seperti apa. Ada di situ persiapan kita untuk bisa tadi kalau di awal-awal saya sebut rencananya ke depan kalau memang Allah berikan kemudahan buat kita, insya Allah itu kita mau ikut misi-misi dagang dari pemerintah sehingga kita bisa menawarkan itu keluar juga. Karena dulu pun ketika kita awal-awal kita beli dari Itali. Oke. Gitu. Jadi ada isu masalah raw material berarti ya? Raw material isu untuk gelato gitu ya? Jadi raw material itu gelato itu dari Itali tadinya. Sekarang udah ada di Indonesia. Dan Fruta Gelato memiliki raw material tersebut. Sudah kita mulai develop dan sudah beberapa hotel juga yang udah pakai. Jadi nanti orang-orang yang mau berbisnis gelato bisa beli raw materialnya aja gitu. Raw material saja. Nanti akan ada training dari kita. Sampai jadi gelatonya. Sampai gitu. jadi gelatonya. Jadi bisa bikin brand sendiri gitu ya. Betul. Wah, dan itu halal. Insya Allah. Gitu ya. Aduh, mantap. Oke, kalau gitu, Mas Ari, thank you banget nih penjelasannya. Terima kasih banyak. Sudah saya berdoa ilmu pada Allah keuangan. semoga Fruta Gelato bisa Amin. besar.
Amin. gitu ya. Amin. Bisa besar dan bisa menjadi contoh untuk UKM yang lain, buat teman-teman yang lain juga gitu ya. Bahwa bisa loh usaha yang kita bangun dari nol tuh bisa besar. Dan kita tunggu nanti kalau udah, saya beli sahamnya nanti kalau udah IPO aja. Masya Allah. Kalau udah IPO aja baru. Oke, siap. Oke, siap. jazakallah khair. Wah, iya.